Perkenalkan, nama saya Putri Nazia Otorisa. Di sini saya akan membahas tentang fenomena geosfer banjir di Sulawesi. Untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Di Indonesia, mungkin banjir masih sering terjadi, terutama di daerah ibu kota Jakarta. Tetapi, di sini saya tidak akan membahas banjir di Jakarta, melainkan banjir yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan Maret kemarin. Hal yang akan dibahas, apa yang menyebabkan fenomena tersebut, alasan memilih fenomena tersebut, dampak fenomena tersebut, dan cara mengatasinya. Yang pertama, penyebab fenomena banjir tersebut. Menurut para warga setempat, karena berkurangnya area resapan air, jalur-jalur air menuju bentaran sungai pun tidak lancar. Bahkan ada beberapa jalur putus akibat keberadaan bangunan perumahan yang baru dibangun. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir di permukaan yang lebih rendah. Selain itu, warga setempat juga menduga adanya fenomena air laut pasang, sehingga air pembuangan dari pemukiman warga tak bisa mulus keluar hingga ke laut. Yang kedua, alasan memilih fenomena ini. Alasan saya memilih fenomena ini adalah karena saya berpikir orang-orang tidak akan memilihnya untuk menganalisis fenomena ini. Selain itu, sedari awal berita banjir di Sulawesi beredar, saya sudah mulai tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, dampak terjadinya fenomena ini. Berikut data mengenai dampak yang timbul akibat banjir di Sulawesi. 1. Konawe Utara. Ada 6 kecamatan terendam, yakni Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima, dan Wiwirano. 1091 kakak atau 4198 jiwa mengungsi. Kerusakan sektor pertanian 970,3 hektar lahan sawah, 83,5 hektar lahan jagung, dan lahan pertanian lainnya 11 hektar. Kerusakan sektor perikanan, lahan tambak rusak seluas 420 hektar, 72 rumah hanyut dan ribuan lain terendam. Jembatan penghubung dari desa Laronanga ke desa Puwonua hanyut. Jembatan dari desa Padalerutama tidak dapat dilalui karena terendam banjir. Jembatan penghubung dari desa Tangulari ke desa Tapuwatu putus. Jembatan antar provinsi dari kecamatan Asera putus. 3 masjid rusak, 2 puskesmas rusak, 2 puskesmas pembantu rusak. Status tanggap darurat terhitung sejak 2 sampai 16 Juni 2019. 2. Konawe, 36 orang mengungsi dan 240 orang terdampar. 1 bayi meninggal, 3 sidrap, 1452 kakak terdampak, 1002 di Kelurahan Tanru Tedong dan 450 kakak di desa Salo Bukang. 200 rumah terendam, total lahan sawah rusak di 15 desa mencapai 3.676 hektar. Kerusakan infrastruktur mencakup bangunan sekolah, tanggul, jalan, dan jembatan. 4 Morowali, 561 kakak mengungsi, dari desa Lele 263 kakak, dan dari Dampala 298 kakak. 7 rumah rusak berat, 45 rumah terendam, 1 jembatan putus. Cara mengatasinya: 1. Perbaiki drainase hingga ke hilir menuju laut perlu dimaksimalkan. 2. Perbanyak resapan air. Dan yang terakhir, penghijauan perlu digalakkan kembali. Berikut foto-foto fenomena banjir di Sulawesi. Sekian dari saya, terima kasih.